Jungkook membuat internet dalam kehancuran dengan memamerkan gaya rambut baru. Sehari tidak berlalu tanpa BTS mengirim internet ke dalam kehancuran, entah bagaimana dan pada dasarnya mengambil alih platform media sosial di seluruh dunia. Baru-baru ini, anggota termuda Jungkook telah melakukan itu setelah merilis iklan koi baru. Sejak anggota BTS menjadi duta merek global untuk merek tersebut, ARMY telah disuguhi banyak konten yang sehat, baik itu iklan, foto, dan klip di balik layar. Dalam semuanya, Jungkook telah memamerkan visual dan karismanya yang beragam, menarik perhatian penggemar di seluruh dunia. Ya, sepertinya itu terjadi lagi, tetapi bahkan lebih intens ketika teaser Kowe baru diposting 16 Mei, meski captionnya tampak menggelitik, ada hal lain yang langsung menarik perhatian netizen dan itu adalah rambut Jungkook. Segera setelah trailer mulai diputar, ARMY mengalami kehancuran ketika mereka melihat kembalinya rambut Jungkook ketika dia duduk di sebelah Jin. Bahkan saat kamera mulai menyorot dan anggota lainnya bergabung dengan Jin dan Jungkook, tidak dapat disangka bahwa rambut Jungkook tampil penuh. Bahkan di salah satu foto konsep terbaru, semua anggota terlihat luar biasa tapi ARMY tidak bisa berhenti memuji rambut Jungkook. Tentu saja, setelah media baru dibagikan, netizen tidak bisa berhenti berbicara tentang The Mullet. Itu menjadi topik hangat sehingga frasa yang terkait dengan idola termasuk Jungkook, dan Mullet JK mulai menjadi tren di seluruh dunia. Dalam tweet, ARMY tidak bisa melupakan gaya rambut terbaru sang idola dengan banyak yang bercanda bahwa tidak mungkin mereka dapat berkonsentrasi pada merek ketika mereka melihat kembalinya mullet Jungkook. Ini bukan pertama kalinya Jungkook membuat internet berantakan dengan rambut panjangnya, entah itu mullet, undercut, dan hanya rambut panjangnya indah. Sementara banyak yang menganggap itu hanya ekstensi karena belum ada lagi konten atau media yang dirilis yang menunjukkan Jungkook dengan mulletnya. ARMY akan dengan senang hati melihatnya lagi di masa depan. Dua drama Korea MBC Tomorrow dikecam karena diduga menggunakan anggota BTS dengan cara tidak hormat. Dengan meningkatnya popularitas BTS, telah terjadi peningkatan berapa kali grup atau anggota disebutkan dalam drama Korea, film, serial televisi di seluruh dunia. Netizen senang melihat anggota disebutkan dengan cara yang berbeda dan sering berbagi cinta mereka untuk pertunjukan dan rasa hormat yang mereka berikan pada BTS. Baru-baru ini salah satu drama Korea mendapat kecaman karena merujuk anggota BTS dengan cara yang dianggap tidak sopan. Drama Korea Tomorrow MBC telah mendapatkan opini beragam dari netizen sejak mulai ditayangkan. Sementara sebagian besar penggemar internasional memuji acara yang dibintangi oleh Rawon SF9, Kim Hee-sun, dan Lee Soo-hyuk karena membahas topik bunuh diri, peringkat di Korea mengecewakan. Serial ini mengikuti sekelompok malaikat maut yang mencoba menghentikan orang dengan kematian untuk menyakiti diri sendiri. Ini melihat alasan dibalik keputusan orang dan menyoroti keseriusan. Tapi karena setting, tidak dapat dihindari bahwa kematian terjadi dan mereka dikawal ke alam baka oleh tim Lee Soo-hyuk. Dalam salah satu episode drama Korea menampilkan daftar mereka yang telah meninggal dalam sebuah dokumen berjudul Registry of the Entering Dead. Meskipun ini bukan prop yang aneh untuk ditampilkan, itu adalah dua entry yang disorot oleh penggemar yang menyebabkan kemarahan di antara penggemar Korea. Entry ketiga dalam daftar adalah untuk seseorang bernama Kim Taehyung dengan tanggal lahirnya terdaftar sebagai 30 Desember 1971. Dengan sangat cepat, netizen memperhatikan bahwa tidak hanya namanya yang sama dengan V BTS, tetapi mereka menggunakan tanggal lahirnya yang tepat, kecuali berubah tahun dari 95 jadi 71. Entry di bawah ini juga menyebabkan kegemparan setelah melihat hubungannya dengan VBTS. Detail berikut seperti jauh dari kebetulan. Meskipun namanya adalah Kim Yurim yang tidak ada hubungannya dengan BTS, tanggal lahirnya ditulis sebagai 1 September 1997 yang merupakan tanggal lahir magnet Jungkook BTS. Tak heran meski adegan tersebut berasal dari episode sebelumnya, tapi mendapat banyak reaksi negatif dari netizen Korea. Netizen menulis, "Aku sangat marah ketika aku melihat mereka telah menuliskan informasi dari seorang anggota terkenal di industri hiburan. Tetapi ketika aku melihatnya lagi, aku perhatikan mereka juga memiliki hari ulang tahun seorang atlet terkenal di industri olahraga. Aku ingin mencari tahu siapa yang menuliskan dan menato nama mereka." Yang lain menulis, "Wow, aku benar-benar bisa mengerti kenapa para penggemar sangat marah." Yang lain menulis, "Jelas itu disengaja, bahkan dengan ulang tahun. Tapi apa ini? Apakah mereka mencoba untuk membagikan buzz? Aku pikir kita perlu mencari tahu siapa yang menulis ini dan sampai ke dasarnya. Ini cukup menakutkan."
Meskipun tidak ada yang tahu apakah itu dilakukan dengan jahat, MBC tidak punya hubungan terbaik dengan Big Hit Entertainment. Kembali pada tahun 2019, MBC dituduh menggunakan kekuatan untuk membalas dendam pada BTS karena tidak menghadiri Gayo Daejeon mereka. Tapi alih-alih mengarahkannya ke grup, mereka diduga menghukum grup yang berafiliasi, Tomorrow X Together dan G-Friend yang tidak memasukkan mereka ke dalam line up. MBC belum menanggapi kritik dari netizen. 3. Fans internasional membela pengawal ENHYPEN karena menggunakan kekuatan untuk melindungi grup saat dikeroyok. Ketika ENHYPEN tiba di Bandara Frankfurt, Jerman, untuk festival K-pop Flex, penggemar Jerman menyambut mereka dengan membuat jalan besar bagi mereka untuk berjalan dengan aman. Bahkan ketika mereka akhirnya turun, para penggemar masih menjaga jarak yang cukup jauh sehingga Nicky bahkan memberikan tos kepada seorang penggemar sementara Jake mencoba untuk menyapa Enjin sebanyak mungkin. Ketika grup tersebut kembali ke Korea dan tiba di Bandara Incheon, mereka menerima perlakuan yang sama sekali berbeda dari penggemar yang langsung menempatkan mereka dalam bahaya. Para anggota dan staf mereka langsung dikerumuni oleh penggemar saat berjalan melewati bandara. Itu menjadi sangat berbahaya sehingga penggemar melanggar batas luar keamanan, yang menyebabkan salah satu pengawal mereka mendorong seorang gadis keluar dari jalan karena terlalu dekat. Gadis itu tetap dekat dengan kelompok saat mereka keluar, menyebabkan pengawal yang sama mendorongnya keluar lagi. Pengawal itu juga mendorong gadis lain yang berdiri terlalu dekat. Seorang gadis yang berbeda bahkan berhasil menyerang ruang pribadi Hisong dan menariknya. Pengawal mereka dengan cepat mendorong gadis itu untuk melindungi sang idola. Semua momen ini menarik perhatian penggemar internasional. Meskipun penggemar Korea berkomentar bahwa pengawal seharusnya tidak menggunakan kekerasan, banyak penggemar internasional menunjukkan bahwa itu tidak perlu jika anak laki-laki itu diberi ruang yang layak. Bahkan leader Jongwon terkejut ketika fans menerobos pintu hanya untuk mengejar mereka dan mengerumuni grup dari luar juga. Fans internasional membela pengawal grup karena melakukan semua yang mereka bisa untuk melindungi boy group dan bahkan berterima kasih kepada mereka terutama karena menjaga Sonu. Netizen menulis, "Aku ingin berterima kasih kepada kedua orang ini karena telah melindungi Sonu dari awal hingga mereka mencapai mobil." Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.